Halo guys, kembali lagi bersama gue David. Kali ini gue akan membahas sebuah film kisah nyata yang berjudul The Perfect Game. Film ini dirilis pada tahun 2009 yang menceritakan tentang anak-anak kampung asal Meksiko yang memiliki ambisi untuk menjadi seorang atlet baseball profesional. Nah, bagaimanakah kelanjutannya? Langsung saja kita ke alur filmnya. Di awal film diperlihatkan ada seorang pelatih dari salah satu klub baseball di Amerika yang baru saja dipecat oleh bos barunya. Nah, pelatih tersebut bernama Cesar. Alasan bos memecat Cesar karena ia tidak suka dengan Cesar yang merupakan orang Meksiko. Tidak ada pilihan lain, akhirnya Cesar pun memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya, yaitu di kota Monterrey, Meksiko. Sesampainya di sana, Cesar tidak memiliki penghasilan. Ia pun memutuskan untuk bekerja di sebuah pabrik besi. Singkat cerita nih, 1 tahun kemudian terdapat sekumpulan anak yang sedang menyaksikan jalannya pertandingan baseball di Amerika melalui radio. Salah satu anak mengatakan bahwa kita harus bisa bermain baseball di Amerika suatu hari nanti. Nah, anak tersebut bernama Angel, dan film ini akan berfokus pada si Angel ini. Setelah selesai menyaksikan pertandingan, Angel pun pulang ke rumah. Di sini ia dimarahi oleh ayahnya karena pulang telat. Kemudian ayahnya pun memberikan hukuman dengan menyuruhnya untuk membersihkan kandang babi. Ketika akan membersihkannya, tidak sengaja Angel mendengar percakapan antara ayah dan ibunya, di mana sang ibu meminta suaminya agar memperlakukan Angel dengan layak. Akan tetapi sang ayah mengatakan bahwa Angel ini tidak akan bisa menggantikan posisi anak pertamanya, sekaligus anak kesayangannya yang telah meninggal, yakni Pedro. Nampaknya hal itu pun membuat Angel sakit hati. Kemudian ia pergi ke gereja. Jadi ayahnya Angel ini masih belum ikhlas dengan kematian anaknya Pedro. Keesokan harinya Angel yang ketiduran di depan gereja dan ia menemukan sebuah bola baseball. Entah dari manakah bola itu. Lalu ia mencoba untuk melatih teknik lemparan dengan memasukkan bola tersebut ke sebuah tong. Namun bukannya masuk, bola tersebut malah mengenai sebuah rumah. Dan kemudian pemilik rumah tersebut pun keluar. Ternyata pemilik rumah tersebut adalah Cesar, di mana Cesar merubah gaya rambutnya menjadi gondrong. Lalu Cesar pun bertanya, "Sedang apa kau di sini, Nak?" Angel pun menjawab bahwa dirinya sedang berlatih teknik lemparan baseball. Melihat Angel yang selalu gagal dalam memasukkan bola, Cesar pun kemudian memberi contoh teknik lemparan bola baseball yang benar. Setelah itu Angel memperlihatkan bola tersebut kepada semua temannya, dan mereka pun nampaknya terkesan. Karena baru kali inilah mereka bisa melihat bola baseball asli. Besok paginya Angel pergi ke rumahnya Cesar untuk melatih lemparannya agar bisa memasukkan bola ke dalam tong. Di sini Cesar merasa kasihan, berniat akan melatihnya sedikit mengenai teknik lemparan. Lalu Angel bertanya, "Dari mana kau berlatih baseball?" Kemudian Cesar pun memberitahu Angel bahwa dirinya dulu adalah seorang pelatih salah satu klub baseball di Amerika. Singkat cerita, Angel dan teman-temannya menemui guru agamanya, yaitu seorang pendeta yang bernama Pak Esteban. Lalu mereka semua memberitahu Pak Esteban bahwa mereka akan membentuk suatu tim baseball. Pak Esteban pun bilang, "Siapa yang akan mengajari kalian baseball?" Seketika Angel teringat dengan Cesar. Kemudian ia pun langsung pergi mendatanginya. Setelah bertemu, Angel meminta Cesar untuk melatih dirinya dan juga teman-temannya baseball. Akan tetapi Cesar menolaknya karena ia tidak mau masuk ke dunia baseball lagi. Dan saat itu terlihat Cesar sangat menyukai seorang wanita di sana yang bernama Maria. Angel yang mengetahui hal itu pun memberikan tawaran kepada Cesar, di mana ia dan teman-temannya siap membantu Cesar untuk mendekati Maria, asalkan Cesar mau melatihnya baseball. Dan nampaknya Cesar pun menyetujui hal tersebut. Keesokan harinya Angel bersama teman-temannya bergotong royong membersihkan tanah kosong untuk dijadikan lapangan.
Setelah selesai membuat lapangan, mereka pun memanggil Caesar. Ya, karena mereka semua ini tidak memiliki peralatan baseball. Caesar pun kemudian menghubungi rekannya yang ada di Amerika dulu untuk meminta bantuan kepadanya agar mengirimkan beberapa alat baseball ke sini. Selain itu, ia juga meminta rekannya agar bisa mendaftarkan Angel dan juga yang lainnya bermain liga baseball anak-anak di Amerika. Suatu ketika tanpa sengaja, Caesar berpapasan dengan Maria di pasar. Kemudian mereka pun berdua berkenalan. Di sini Caesar mengajak Maria untuk berjalan-jalan. Akan tetapi Maria malah mengajaknya untuk ikut makan bersama keluarganya nanti malam. Kemudian sore harinya ketika Pak Esteban sedang membacakan doa untuk anak-anak, tiba-tiba datanglah Caesar membawa peralatan baseballnya. Dan Caesar pun langsung bisa mulai melatih mereka semua. Latihan pun berjalan hingga malam hari, sampai-sampai Caesar pun lupa dengan ajakan Maria tadi. Dan nampaknya hal tersebut cukup membuat Maria kesal. Keesokan harinya Maria mendatangi Caesar yang sedang melatih anak-anak. Di sini Caesar meminta maaf karena tidak bisa datang kemarin. Tiba-tiba datanglah temannya Angel yang bernama Theo, memberikan setangkai bunga kepada Maria, sambil mengatakan bahwa bunga ini sudah disiapkan Caesar sejak kemarin. Dan akhirnya Maria pun menerima permintaan maaf dari Caesar. Hari-hari pun mereka lalui dengan terus berlatih, hingga pada akhirnya Caesar pun memberikan kabar kepada Pak Esteban bahwa Angel dan teman-temannya telah diterima untuk bermain liga baseball anak di Amerika. Besoknya Caesar memberikan seragam baseball lengkap dengan topi dan sepatu kepada anak-anak. Beberapa hari kemudian Angel berpamitan kepada ayahnya untuk bermain baseball di Texas, Amerika. Tetapi di sini sang ayah tidak memberikan semangat apapun kepada Angel. Ia bilang kalau Angel pergi, maka beban keluarganya sudah tidak ada lagi. Mendengar hal itu, Angel pun nampaknya sedih. Dan akhirnya Angel dan teman-temannya berangkat ke Texas menggunakan bis. Sesampainya di tempat turnamen, karena sangat senangnya Angel dan teman-temannya berguling-guling di atas lapangan tersebut. Dikarenakan mereka ini belum pernah melihat lapangan dengan rumput sebagus ini. Para pelatih dan tim yang lainnya yang melihat kejadian tersebut menganggap remeh Angel dan teman-temannya. Sebelum bertanding, Pak Esteban selalu mendoakan anak-anak terlebih dahulu agar mereka diberikan kelancaran. Saat di pertandingan yang pertama, Angel dan teman-temannya merasa minder karena lawannya memiliki postur yang besar. Dan ketika istirahat, Caesar pun memberikan motivasi kepada anak-anak dengan mengatakan kalau postur tidak menjamin kehebatan seseorang dan mereka juga sama-sama makan nasi. Jadi nggak perlu takut, lakukan yang terbaik dan kalahkan mereka. Dan nampaknya kata-kata Caesar tersebut membuat Angel dan teman yang lainnya kembali bersemangat. Dan akhirnya mereka pun berhasil memenangkan pertandingan dan lolos ke babak selanjutnya. Dengan kemenangan tersebut, Angel dan teman-temannya pun merasa lebih percaya diri pada pertandingan kali ini. Di sini Angel melakukan lemparan yang sangat bagus, hingga sang lawan pun tidak bisa memukul bolanya. Para penonton dan pelatih dari lawan melihat hal tersebut hanya bisa geleng-geleng kepala. Akhirnya Angel dan teman-temannya berhasil memenangkan pertandingan lagi dengan skor telak 7-1. Di sisi lain, kabar kemenangan mereka telah sampai ke para pekerja besi. Namun ayah Angel menghiraukan berita tersebut dan lebih memilih untuk melanjutkan pekerjaannya. Keesokan harinya pada saat tim lain sedang tertidur, Angel dan teman-temannya terus berlatih untuk meningkatkan skillnya. Tak disangka pertandingan demi pertandingan terus mereka menangkan, di mana mereka telah memenangkan 8 kali pertandingan secara berturut-turut, yang mana akhirnya mereka pun lolos ke semifinal. Kemudian mereka semua pun merayakan kemenangan tersebut dengan makan bersama di suatu restoran. Di sini Angel melihat seorang anak berkulit hitam yang diasingkan dari timnya. Lalu ia pun menanyakan hal tersebut kepada Caesar. Lantas, Caesar pun menjawab bahwa hal tersebut sudah biasa terjadi di sini.
Nah, Angel dan teman-temannya yang selalu diajarkan kebersamaan pun kemudian menghampiri anak tersebut. Lalu mereka pun berkenalan dan saling berbagi makanan. Caesar dan Pak Esteban yang melihat kejadian itu sangat bangga kepada anak-anak. Tiba-tiba suatu malam terdapat 2 polisi yang mendatangi tempat penginapan Caesar dan anak-anak. Nampaknya polisi tersebut berniat menyuruh Caesar dan Pak Esteban dan juga anak-anak untuk segera pulang ke Meksiko karena visa mereka telah habis. Lantas hal tersebut pun membuat Caesar dan Pak Esteban gelisah. Pasalnya masih ada pertandingan semifinal yang harus dilaksanakan oleh anak-anak. Dan keesokan harinya Caesar mendapat kiriman surat dari kantor kedutaan Amerika, di mana Caesar dan anak-anak diberikan keringanan untuk tetap berada di sini dan melanjutkan pertandingannya. Akan tetapi keringanan tersebut tidak berlaku untuk Pak Esteban. Alhasil Pak Esteban pun pulang ke Meksiko. Sebelum pulang, Pak Esteban ia berpamitan terlebih dahulu kepada anak-anak. Ia juga memberikan pesan kepada Caesar agar selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Singkat cerita, tibalah di pertandingan semifinal. Di sini Angel dan teman-temannya tidak mau bermain dikarenakan mereka kehilangan sosok Pak Esteban yang selalu mendoakannya sebelum pertandingan. Lalu wasit pun memanggil Caesar. Kemudian Caesar bilang kepada wasit bahwa anak didiknya tidak mau bermain jika belum didoakan terlebih dahulu oleh seorang pendeta. Dan seketika tukang kebun di sana yang mendengar pembicaraan tersebut langsung bilang kepada Caesar bahwa dirinya memiliki saudara pendeta yang bisa mendoakan anak didiknya agar mau bertanding. Nampaknya sang wasit pun mengizinkan tukang kebun itu untuk memanggil saudaranya. Beberapa menit kemudian datanglah seorang pendeta yang bernama Pak Lois. Setelah didoakan oleh Pak Lois, Angel dan teman-temannya pun melanjutkan pertandingan, yang mana akhirnya mereka pun berhasil memenangkan pertandingan semifinal ini. Kemudian scene beralih ke ayah Angel yang diam-diam membaca koran mengenai kemenangan Angel dan teman-temannya. Pada saat di rumah, ia menangis sambil memandangi foto anak pertamanya. Di sini ia menyesali semua perlakuan buruk yang pernah ia berikan kepada Angel. Dan keesokan harinya di gereja terlihat Pak Esteban telah sampai di Monterrey. Lalu ia meminta semua jemaat untuk memberikan sumbangan seikhlasnya, yang mana nantinya sumbangan tersebut akan ia berikan kepada Angel dan teman-temannya yang sedang berjuang meraih kemenangan. Nampaknya sang ayah Angel tidak memberikan uang, melainkan ia menitipkan sebuah kalung kesayangannya untuk Angel. Beberapa hari sebelum pertandingan final dimulai, Caesar dan anak didiknya menjalani konferensi pers terlebih dahulu. Kemudian terdapat seorang reporter yang bertanya kepada Caesar mengenai postur tubuh anak didiknya yang lebih kecil dari lawannya. Sontak Caesar pun menjawab bahwa dirinya dan anak didiknya datang ke sini untuk pertandingan baseball, bukan untuk Smackdown. Keesokan harinya Pak Lois bersama istrinya datang ke tempat penginapan Caesar dan anak-anak. Di sini istrinya Lois berniat akan mencuci seragam baseball milik anak-anak tersebut agar nanti terlihat lebih bersih pada saat dipakai pertandingan final. Singkat cerita, tibalah di pertandingan final, di mana Angel dan teman-temannya akan melawan tim juara bertahan dari Texas. Nampaknya Maria dan ayahnya datang ke sini untuk menyaksikan pertandingan secara langsung. Seperti biasa, Angel dan teman-temannya meminta Pak Lois untuk mendoakannya terlebih dahulu. Di sini Caesar dihampiri oleh seorang wartawan asal Meksiko yang memberikan sebuah surat dari Pak Esteban yang berisi uang dan kalung kesayangan milik ayahnya Angel. Di sisi lain terlihat seluruh warga Monterrey bersiap-siap untuk menyaksikan pertandingan final tersebut melalui siaran radio. Sementara itu di pabrik terdapat satu pegawai yang meminta bosnya agar menghentikan semua pekerjaannya dahulu untuk menyaksikan pertandingan final anak-anak Monterrey. Namun si bos ini bilang bahwa dirinya tidak peduli dengan pertandingan itu dan menyuruhnya untuk kembali bekerja. Ayahnya Angel yang melihat hal tersebut kemudian mengajak semua pegawai untuk bolos kerja demi mendukung anak-anak Monterrey yang akan bertanding. Dan akhirnya mereka semua pun ikut bergabung dengan warga Monterrey yang lain. Di menit-menit awal pertandingan pun berjalan begitu sengit, di mana kedua tim saling mengejar poin satu sama lain.
Namun masalah muncul ketika salah satu teman Angel yang bernama Ricardo mengalami cedera pada saat akan memukul. Alhasil, ia pun digantikan oleh temannya yang bernama Enric. Di sini Enric sempat 2 kali gagal dalam melakukan pukulan. Akan tetapi di percobaan ketiga, ia berhasil memukul bola dengan sangat keras hingga bola tersebut jatuh di tribun penonton. Sebelum babak terakhir dimulai, Caesar memberikan kata-kata motivasi kepada anak-anak. Nah, di babak terakhir ini kunci kemenangan ada pada Angel, di mana ia harus melakukan lemparan yang tidak dapat dipukul oleh pemain lawan. Dan ketika akan melempar, Angel melihat bapak-bapak yang sedang menggendong anaknya. Sontak, hal tersebut pun mengingatkan pada sosok ayahnya yang selama ini tidak menyayangi dirinya. Dari situ Angel tidak fokus dan lemparannya pun dengan mudah ditepis oleh lawannya. Lalu Caesar meminta jeda waktu kepada wasit. Kemudian ia pun menghampiri Angel. Di sini Caesar bilang kepada Angel bahwa semua orang menaruh harapan kepadamu. Kenapa kamu tidak melakukan yang terbaik? Angel pun menangis sambil mengatakan bahwa ada satu orang yang tidak mengharapkannya, yaitu ayahnya sendiri. Mendengar hal tersebut, Caesar pun teringat dengan kalung milik ayahnya Angel tadi. Kemudian ia pun langsung memberikan kalung tersebut kepadanya dan mengalungkannya. Ia juga bilang bahwa ayahmu telah berubah. Kini ayahmu sudah mendukungmu dan ia bangga kepadamu. Dan akhirnya Angel pun kembali bersemangat, yang mana kemudian ia berhasil melakukan lemparan yang sangat perfect hingga membuat timnya pun berhasil memenangkan pertandingan. Nampaknya ayah Maria yang melihat keberhasilan Caesar dalam mendidik anak-anaknya pun menjadi bangga kepadanya. Nah, di akhir film diperlihatkan Angel dan teman-temannya yang baru saja tiba di Monterrey. Terlihat ayahnya Angel sudah menunggu kepulangan mereka. Kemudian ia meminta maaf kepada Angel atas apa yang pernah dirinya perbuat dulu. Lalu sang ayah pun dengan rasa bangga memeluk Angel dan film pun tamat. Sekarang Angel sendiri sudah menjadi atlet yang profesional. Dan teman-temannya pun beberapa ada yang menjadi atlet juga. Namun ada juga yang memilih fokus kuliah. Sedangkan untuk Caesar dan Maria, mereka sudah menikah menjadi pasangan suami istri. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur ceritanya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye.